Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Pomu, NIM 2214-24001. Saya adalah mahasiswa aktif semester 3 di Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Negara yang dibimbing oleh Bapak Dr. Roni Lukum SPD MSc. Dalam video ini, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai jiwa, cita-cita, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman hidup untuk membentuk karakter, arah, serta tujuan bangsa. Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat mengapa Pancasila tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga hari ini. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Istilah jiwa bangsa berarti nilai-nilai yang menggerakkan bangsa Indonesia. Pancasila disebut sebagai jiwa bangsa karena yang pertama mencerminkan karakter asli bangsa Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, musyawarah, serta keadilan sudah lama hidup dalam budaya Nusantara. Nah, Pancasila merangkum nilai-nilai tersebut. Yang kedua, menjadi pengikat keberagaman Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, adat, dan budaya. Tanpa nilai pemersatu ini, akan mudah muncul perpecahan. Pancasila bertindak sebagai roh pemersatu yang membuat bangsa Indonesia tetap utuh. Yang ketiga, menggerakkan tindakan dan perilaku bangsa. Pancasila menjadi sumber moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masyarakat maupun penyelenggara negara. Jadi, sebagai jiwa bangsa, Pancasila berfungsi seperti energi yang menggerakkan seluruh dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa adalah harapan dan tujuan jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh negara Indonesia. Pancasila menjadi cita-cita bangsa karena yang pertama, menggambarkan tujuan leluhur yang ingin dicapai. Contohnya, masyarakat yang religius dan bermoral. Sila pertama yaitu masyarakat yang menghargai kemanusiaan. Sila kedua yaitu bangsa yang bersatu dan damai. Sila ketiga yaitu sistem politik yang demokratis melalui musyawarah. Sila keempat yaitu serta kehidupan sosial yang berkeadilan. Yang kedua, menjadi arah pembangunan nasional. Semua kebijakan pembangunan seperti ekonomi, hukum, pendidikan, dan sosial yang seharusnya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menjadi tujuan bersama seluruh rakyat Indonesia. Dengan memahami Pancasila sebagai cita-cita, setiap warga negara dapat ikut berkontribusi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Pancasila dengan demikian bukan hanya sebagai sekedar masa lalu, tetapi juga masa depan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup berarti pedoman yang digunakan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Sebagai pandangan hidup berbangsa, Pancasila ini berfungsi sebagai yang pertama, yaitu pedoman dalam bersikap dan bertindak segala bentuk interaksi sosial, seperti menghargai perbedaan, kerjasama, dan tolong-menolong. Semuanya bersumber dari nilai Pancasila. Yang kedua yaitu sumber nilai dan norma. Pancasila ini menjadi dasar pembentukan hukum dan peraturan di Indonesia sehingga kehidupan negara berjalan sesuai dengan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Yang ketiga yaitu penyeimbang dalam menghadapi perubahan zaman. Di era globalisasi, banyak nilai baru yang masuk. Pancasila menjadi filter agar bangsa Indonesia tetap maju, tetapi tidak kehilangan identitas. Yang keempat, yaitu landasan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pejabat negara, lembaga pemerintah, institusi pendidikan, semua mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang berlaku sehari-hari. Dengan Pancasila sebagai pandangan hidup ini, bangsa Indonesia memiliki arah hidup yang jelas serta pegangan nilai
yang tidak mudah digoyah oleh perkembangan zaman. Kemudian, penguatan dan relevansi Pancasila di era modern. Nah, walaupun dirumuskan puluhan tahun lalu, nilai Pancasila tetap relevan untuk menghargai tantangan saat ini, seperti intoleransi dan perpecahan sosial. Dihadapi dengan persatuan serta toleransi dalam sila pertama dan ketiga, kemajuan teknologi yang disikapi dengan etika dan tanggung jawab sesuai dengan sila kedua dan kelima, demokrasi yang kadang-kadang memicu konflik diarahkan oleh prinsip musyawarah dan kebijaksanaan pada sila keempat. Ketimpangan sosial dan ekonomi dikoreksi melalui sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memahami mengamalkan Pancasila, kita dapat menjaga Indonesia tetap harmonis, maju, dan berkeadaban. Sebagai jiwa, cita-cita, dan pandangan hidup bangsa, Pancasila bukan hanya slogan, tetapi sebagai pedoman nyata yang mengarahkan kita dalam membangun Indonesia yang adil, bersatu, dan sejahtera. Nah, semoga materi ini bisa membantu kita semakin memahami pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian materi dari saya. Bila ada salah dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.